JK itu memang terlibat lah. Semua ya, Maruf Amin itu semua terlibat semua lah. Gitu ya. Poso itu kan kecil. Ya, saya kan pernah ke sana, saya tahu lah keliling Poso itu. Lihat ya, rakyatnya aja mendukung loh. Waktu Santoso mati ditangisi rakyat atau coba kalau zaman PKI, zaman Soeharto, berani nangisin DNA Aidit. Satu desa itu bisa kelar itu. Iya kan? DNA Aidit mati Iya, ditangisi satu desa. Selesai nggak itu satu desa? Selesai itu. Buang semua. iya, Nah, kalau sekarang kan udah jelas-jelas itu rakyatnya nangisin si Santoso, terus didukung. malah didukung. Berarti kan ada yang salah. Kayak di Iya. Vietnam. Kenapa Amerika bisa kalah? Yang rakyatnya dukung Vietcong kok. Nah, gitu loh. Jadi nggak mungkin didukung oleh rakyat dan pemerintah dan pejabat tingginya. Pasti didukung. Nah, Iya. makanya ketika ada yang teriak gini, gereja malah ketakutan. Kan goblok gerejanya itu. Pendetanya kan goblok itu. Ya kan? Kemarin pikiran rakyat, ada pikiran rakyat, dia nulis ini. Gitu ya. Oh, yang saya ngomong itu di upload. Wah, bagus itu. Bagus. Ya, Iya. bagus. Nah, ini contoh nih, ini Arab Saudi nih. Saya mau share screen Arab Saudi nih. Mengapa dari terorisme itu selalu dari Arab itu nggak selesai-selesai. Diberesin pun keluar lagi, dibunuh satu keluar lagi. Soalnya ada yang biayain. Makanya kemarin Pak Jenderal bilang apa? Saya ingin tahu siapa donaturnya semuanya, dibuka semua. Kenapa? Ya memang itu kejadiannya ada yang donasi. Kalau nggak mungkin bisa hidup. Semua kan kalau ada akomodasi, contohnya. According to the US State Department 2007 International Narcotics Control Strategy Report, Saudi donor and unregulated charity have been a major source of financing to extremist and terrorist group over the past 25 years. Udah jelas ada yang biayain, termasuk yang bulan 11 September 2001 ya, yang full criticism with the United States and alleged Saudi involvement in terrorism or of Saudi laxity in acting against terrorist group. The final report release ya, dan seterusnya dia. Lihat ya. The report said, however, that Saudi Arabia was a place where Al-Qaeda raised money directly from individuals and through charities, and indicates that charities with significant Saudi government sponsorship. Pemerintahnya dukung. Kalau nggak bisa tumbuh itu Al-Qaeda. May have diverted funding to Al-Qaeda. Kalau nggak bisa tumbuh. Ini contohnya. Ya ini salah satu contoh mengapa nggak bisa mati di sana terorisme, sel-sel teroris itu, termasuk di Indonesia. Kenapa nggak bisa mati? Karena ada orang-orang seperti Yusuf Kala, Maruf Amin itu yang terlibat langsung di sana kadarnya. Kalau enggak pasti mati. Zaman Soeharto kenapa mati? Karena nggak bisa tumbuh. Nah sekarang itu memang dipelihara. Nah kalau Yusuf Kala track recordnya kita sudah tahu, dia sudah melakukan pengerusakan terhadap gereja. Masa mudanya dia itu memang dia seorang provokator dan merusak gereja, ya kan? Dulu kan udah pernah kita bahas di sini juga kan, ininya dia kan, kontribusi dia waktu di Makassar sebagai HMI yang rusakin gereja dulu, ya kan? Nah, ini lihat nih, Saudi officials that their counter-terrorist financing efforts are robust and are not limited to targeting domestic threats. In numerous official statements, Saudi leaders have said that they are committed to cooperating with the United States in fighting terrorist financing, pointing out that Saudi Arabia has been a victim of terrorism and shared the U.S. interest in combating it. Saudi leaders acknowledge providing financial support for Islamic and Palestinian causes, but maintain that no official support goes to any terrorist organization such as Hamas. Al-Qaeda affiliated terrorist attack in Saudi Arabia from 2003 to 2006 appear to have given added impetus to Saudi leadership in expanding counter-terrorist financing efforts. Since mid-2003, the Saudi government has set up a joint task force with the United States to investigate terrorist financing in Saudi Arabia. Shuttered some charitable organizations suspected of terrorist ties. Passed anti-money laundering legislation, ban cash collection at mosques,
centralized control over some charities, close intelligence, money exchange. Nah, tetap aja ya, karena sudah ada tadi di atasnya, ya. Pemerintah pun memfasilitasi pendanaan itu, jadi susah. Ya, organisasi-organisasi charity ini pun masih nggak dilarang. Selama itu masih terus jalan, ya nggak bisa. Itu ya, itu sama dengan di Indonesia. Jadi memang harusnya dia bayar di penjara, tangkap, tek, 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 cepat. Nah, teman-teman yang minoritas harus teriak yang keras. Kalau nggak keras, nggak bisa aja. Dianggap nggak ada kalau nggak keras. Gitu ya. Ini susu kuda mana susu kuda nih? Silakan. Susu kuda. Nggak ada suaranya susu kuda. Ada apa itu? Oh, Ya. kedengaran nggak Pak? Ya, bagus. Ya, Pak Paul. Shalom, Rahayu. Nah, passwordnya mesti ulang lagi deh. Buka, cus, kubrak, 98 loh. 69. Ulala bebe. Ada dua hal nih Pak. Yang pertama-tama, yang mengenai 75 orang di KPK itu yang kemarin baru aja dibahas sampai gubrak-gubrak. Terus katanya tadi ada follow up ya Pak, katanya yang 75 orang di KPK itu yang tidak lulus itu sudah dinonaktifkan ya. Iya. Jadi ini ya Pak ya, sekali lagi asal bahas sesuatu apalagi sampai gubrak-gubrak di channel panas ini, besoknya tunai langsung ada follow up aja, gile. Iya benar-benar nih Pak. Iya. Nah, jadi yang kedua yang mengenai topik ini Pak, sebenarnya ya pertama-tama ya kita sangat berduka cita dan sangat menyayangkan sekali ya Pak ya, ada kejadian pemenggalan oleh teroris MIT lagi, bahkan di daerah ya tadi Pak Chandra bilang di daerah yang sama ya, hanya sebelahan sama yang dulu oleh teroris MIT ini, pemenggalan sekali lagi gitu loh. Jadi aduh, tapi sebenarnya ironis sekali ya Pak ya, karena beberapa hari ini narasi-narasi di sosial media, bahkan di media mainstream, itu didominasi oleh yang seperti yang begini-begini ini nih. Saudara-saudara di Palestina sedang dizolimi. Orang-orang Palestina di daerah Sheikh Jarrah di Yerusalem lagi diusir-usir Zionis. Orang-orang di dalam Al-Aqsa dilemparin granat kejut sama Zionis. Harus kita bantu dan sebagainya. Pas lagi ada berita-berita kayak gitu, teroris-teroris MIT langsung beraksi gitu, memenggal para petani ini di Poso gitu, yang katanya 4 orang ya korbannya ya Pak ya. Nah seakan-akan teroris-teroris MIT ini mau bilang gini Pak, woi kok pada ngomongin Palestina mulu, kita jangan dilupain dong bro, gitu. Langsung beraksi mereka, gila dah. Tapi yang terakhir nih Pak, ada pertanyaan yang masih saya harus ditanya dan belum clear nih ya mengenai ini ya. Nah, jika ada ya, nah teroris-teroris yang baru menggal para petani ini, mereka agamanya apa ya Pak? Mungkin itu aja Pak. Terima kasih. Agamanya Buddha. Beneran tuh agamanya Buddha itu. Tenggelam Mas itu. Teriak, Buddha hu Akbar, Buddha hu Akbar. Ya terus kayak begitu kan. Oke, memang harus kita teriakin ya. Makanya jangan takut ya, jangan takut teman-teman, jangan takut kita teriak yang keras. Teman-teman yang dari Prancis dan dari Jerman, tadi kan lihat sendiri kan, nanti di Facebooknya kan, harus berani teriak, ya kan? Sekarang udah viral dunia internasional semua ya. Kita tunggu yang dari ini ya, dari Roma sama dari Belanda nih, kita lagi nunggu kabar hari minggu ini ya, kemungkinan minggu ini, akhir minggu ini, South China Morning Post terbit ya artikelnya. Beliau orangnya ini, wartawannya udah info saya. Mudah-mudahan dia bilang sama kan di South China Morning Post yang pertama kan mendiskreditkan saya kan. Terus si wartawannya ini bilang kayaknya nggak begitu deh ceritanya, dia bilang kan sama redakturnya, boleh nggak saya tulis artikel? Boleh, tulis. Mungkin counter dari pemberitaan South China Morning Post yang 3 minggu yang lalu ya. Nah, jadi di counter nanti, di counter. Nah, itulah kalau media internasional itu begitu ya. Nah, ini sama yang di Prancis kan asalnya kan pemberitaannya kan
ngikutin yang dari Kompas segala macam kan. Nah, ini kemudian dirubah semua sama mereka. Udah mulai arusnya udah mulai balik. Nah, nanti kita lihat aja. Ya, kita terus doakan. Makanya teman-teman doakan semua ya. Dan jangan takut karena Anda semua didukung oleh dunia internasional sekarang. Ya, haleluya. Makanya teman-teman ayo suarakan yang keras suara kita ya, dan jangan takut. Lanjut Pak Indro, silakan. Haleluya. Ya, terima kasih Pak. Salam Pak. Ya, salam teman-teman semua yang ada di sini. Yang pertama ikut berduka cita saudara-saudara kita yang ada di Kabupaten Poso, tepatnya di Desa Kalimangu, daerah Napu ya. Di situ adalah daerah ibu mertua saya, Pak. Itu mereka bercerita. Tadi sepertinya Pak Chandra kurang tepat ya. Itu di sana dulu mayoritas itu adalah Kristen. Mayoritas Kristen. Kalau Pak Paul pernah ke sana, pasti Pak Paul tahu. Ya. Makanya begitu diserbu, mereka sekarang ini hidup dengan terintimidasi sampai sekarang ini, Pak. Kasihan. Itu hidup dia nih setiap hari yang di pinggir itu terintimidasi. Jadi misalkan kayak Santoso waktu mati, terus dia disambut satu warga, itu yang sekeliling kampung itu pada ketakutan, Pak. Itu semua terintimidasi, itu kasihan sekali. Hidup bisa begitu ya. Tidak ada kemerdekaan di jiwa mereka. Tolong Tuhan itu. Karena itu saya tahu tadi yang dibilang Pak Susu Kuda ya. Saya menganalisa adalah sesuatu warning juga. Dia memberikan sinyal bahwa saya sudah melakukan sesuatu balasan. Karena berita yang ada di Aksa ini begitu gencar. Gimana itu? Katanya nanti makan. Kelapa Gading. Kelapa Gading. Oh, ini mau makan. Ya, Pak Indro. Iya, di Kelapa Gading, Pak. Makan babi. Di mall, di mall. Iya. Belum. Ya, Pak Indro bisa dinyalakan. Ya, sampai ketemu, Pak. Ya, mikrofonnya dinyalakan, Pak Indro. Ya, halo. Dengar, Pak Paul? Dengar. Dengar, Pak Paul? Ya. Dengar. Ini yang baru ngomong Pak Paul atau orang lain nih, Pak? Tadi itu siapa nggak tahu siapa itu. Langsung saya mute semua jadinya. Ya, makanya saya akan mute. Ya, terima kasih, Pak. Itu memprihatinkan. Jadi kalau kita lihat ya runtut ya, Pak ya. Ini, oh ya, oke. Kalau kita runtut ke belakang, Pak, itu dari dulu itu stylenya itu MIT itu semestinya intelijen sudah tahu itu. Jadi sebelum ini kan panjang 2015 pun kepala desanya diambil, Pak. Diambil. Ya kan, habis itu nggak balik. Ada berapa orang begitu mereka hilang, masuk semua ke hutan, tahu-tahu sudah dikubur. Terus kalau mereka misalkan terdesak, dia tidak bisa merampok di dalam desa, dia nanti menculik orang, yang satu disandra, yang satu disuruh belanja. Yang satu disuruh belanja perbekalan mereka logistik, nanti disuruh nganterin lagi. Kalau dia bermurah hati ya pulang selamat, kalau enggak dipenggal juga di situ. Wah, ini luar biasa. Luar biasa sekali. Jadi Pak Paul mengangkat ini, itu desa-desa yang kemarin itu yang di pinggiran semua itu memang mengerikan sekali. Jadi gimana kemarin itu yang begitu? Apakah pasukan setan juga lari ke situ? Kemarin itu kan waktu Sigi kan gencar-gencarnya diserbu. Tapi habis itu hilang lagi. Dan tadi Pak Paul bilang teroris memang ada dibiayai. Memang Pak, itu adalah ujung tombaknya ya, hero-nya mereka-mereka di seluruh dunia. Itu memang dipelihara, memberikan sinyal. Jadi kalau ada sesuatu yang dipersekusi, itu dia muncul. Begitu ada yang dipersekusi, muncul. Jadi kalau dia merasa minoritas di dunia, nah itu perlawanannya yaitu pertumpahan darah. Dia mesti harus ada sesuatu warning. Jadi di belahan mana begitu dia ada sedikit tertekan atau ditekan, dia mengadakan perlawanan. Ditekan, mengadakan perlawanan. Indonesia tidak pernah membalas ya. Indonesia selalu ditekan. Kemarin Pak Paul mengulas dengan Yasmin itu saya melihat begitu, waduh memang susah ya bicara ya. Sudah diserang di mana-mana, tapi yang namanya wali kota itu bertahan dia. Tetap bagaimana? Apakah dia itu seperti Iron Dome-nya Israel?
Kalau Iron Dome itu begitu ada serangan kan mental balik, Pak. Begitu ada serangan tertahan. Rupa-rupanya Bima Arya ini membuat sesuatu senjata yang dibilang Iron Dome. Jadi dia begitu diserang semua mental. Ya sudah, tetap aja berlaku begitu. Dan yang ketiga ini kemarin itu ya dengan KPK ya. Ya saya sedikit prihatin aja Pak. Soalnya kalau kita berbicara dengan emosi itu kadang-kadang bisa kelewat dari rel. Padahal kita tujuannya satu rel semua, satu frekuensi. Kita melawan khilafah. Jadi kalau mereka yang sudah khilafah, ya kan, atau yang kalau orang bilang yang pahlawannya Hamas itu yang namanya Taliban, sudah membuat suatu gerombolan di sini, itu mesti harus cepat-cepat diberantas. Harus cepat-cepat disapu. Siapapun juga yang berkepentingan di situ, misalkan PAN RB ataupun ke itu apa KPN ya, BKN ya, itu mesti harus cepat bertindak. Terima kasih Pak. Itu nanti gambar-gambarnya apakah mau dikeluarkan sama Pak Paul? Saya dengar informasi Pak Paul sudah mendapat gambar ya. Nggak boleh Pak. Soalnya nanti di-ban lagi Pak. Nggak Ya, boleh. iya betul. Ya, makanya saya mau ngasih info sekalian di sini Pak. Jangan mau dijerumuskan, Kita ulas sedikit aja karena ini kan belum diekspos sama media kan belum diekspos Pak. Kita cari pun nggak keluar, belum keluar. Jadi jangan diekspos gambar-gambar itu, nanti Pak Paul jadi korban sendiri. Apa yang sudah bagus di channel ini sangat disayangkan. Terima kasih Pak. Silakan rekan-rekan masih banyak yang memberi ulasan. Saya stand by dulu.